Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya di sini kelas 9. Ya, bertemu lagi dengan Ustadz kali ini pada mata pelajaran prakarya. Ya, kali ini pada mata pelajaran prakarya. Hari ini kita sudah memasuki materi karena minggu kemarin kita sudah bertatap muka melalui Zoom dan juga itu 2 minggu kemarin ya. Terus minggu kemarinnya itu kita sudah menyampaikan tentang materi apa yang kita pelajari di semester ini. Dan pada pagi hari ini Ustadz sudah akan mulai memasuki ke materi pada semester 2 ini ya, di kelas 9. Oke, pagi hari ini materinya adalah tentang kerajinan berbasis media campuran. Ya, media campuran. Mengapa memakai bahan campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa memakai media campuran. Yang pertama yaitu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Ya, jadi kadang kalau cuma berfokus pada satu bahan, kadang itu kurang ya, karena bahannya terbatas. Misal kalau pakai kayu, ya kayu kan juga terbatas. Mungkin tidak jumlahnya tidak selalu banyak karena mungkin ya bahan bakunya itu juga sudah mulai berkurang dan lain-lain. Terus juga rotan sama mungkin bahannya terbatas. Jadi mungkin yang digunakan adalah bahan campuran agar bisa mencukupi untuk membuat sebuah kerajinan. Kemudian menghindari bentuk yang monoton. Ya, tentu kalau campuran mesti kan lebih bervariasi. Kalau cuma rotan dan lain-lain itu nanti bisa saja jadi monoton, cuma itu saja. Nah, dengan campuran ini makanya nanti hasilnya itu lebih bervariasi, lebih menarik ya gitu. Itu alasan yang kedua. Kemudian meningkatkan estetika pada tampilan produk dan juga yang terakhir adalah lebih terlihat modern. Mengapa? Karena dapat disukai oleh semua kalangan. Ya, kalau campuran kan lebih menarik, lebih bagus, sehingga banyak yang menyukai. Ya, sebagai pengrajin perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk pada produk kerajinan. Ya, prinsip perubahan strateginya ada sebagai berikut. Ya, yang pertama, penggabungan dari bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Ya, itu salah satu prinsip yang harus dipegang. Mengapa? Kadang kalau suatu bahan mengandung senyawa kimia dan itu nanti digabung dengan senyawa kimia lain bisa memunculkan reaksi kimia. Misal sabun dicampur apa, misal soda gitu ya, bisa saja nanti malah sabunnya hilang banyak, atau mungkin bahan satu ke bahan lain nanti saat bercampur menjadi melebur dan lain-lain. Itu salah satu hal yang perlu perlu diperhatikan. Nah, kedua, yang selanjutnya adalah bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tentu ya, karena namanya saja campuran, maka pakai bahan yang dari berbagai jenis. Kemudian, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah didekatkan dan sebagainya. Ya, seperti yang Ustadz sampaikan pada poin 1 tadi. Kemudian masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika. Dan yang kelima, yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi.
Jangan sampai nanti setelah digabungkan itu tidak cocok, tidak masuk nggak cocok, tidak sinkron ya. Jadinya kalau istilah Jawa itu wagu, aneh. Jadi kalau mau menggabungkan ya harus dilihat dulu kira-kira kalau bahan ini dia gabungkan dengan bahan ini, itu nanti kira-kira bagus enggak kalau digabung. Kalau enggak, kira-kira yang bagus nanti apa gitu ya. Tetap diperhatikan. Kemudian prinsip kerajinan berbasis media campuran yaitu menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Kemudian yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Ya, itu ada dua prinsip. Ya, yang pertama menyederhanakan, kemudian yang kedua adalah merubah. Oke, mungkin untuk pagi hari ini untuk kelas 9 itu dulu saja. Untuk materi yang selanjutnya insya Allah akan Ustaz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.